menimba ilmu setiap hari. Nah, kemudian Bapak mau mengabsen dulu ya. Coba perhatikan di sebelahnya, di depannya, di belakangnya ada kursi kosong atau tidak. Masuk semua? Masuk, Pak. Masuk ya, Nak. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai belajar, seperti biasa kita memulai dengan 4B. B yang pertama yaitu berdoa. Silahkan untuk yang datang pertama kali tadi kepada Weli, Nak. Tolong Nak pimpin teman-temannya berdoa. Baik, Pak. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita sama-sama berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai. Duduk yang rapi. Terima kasih, Nak. Nah, itu kita berdoa. Semua kegiatan yang kita lalui dengan berdoa mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Nah, kemudian B yang kedua yaitu bersih. Nah, coba perhatikan lingkungan anak-anak sekalian, lihat sebelahnya, di bawah lacinya, lihat sudah bersih atau belum. Ya, Pak, ini udah bersih, Pak. Iya. Itu di bawah meja Ayu ada tuh Nah, sampah. Ayu, silakan Nak, dibuang dulu keluar Nak, nggak apa-apa. Ayu makan-makan tadi pagi itu, Pak. Ya makannya boleh, tapi bungkusnya dibuang. Nah, setelah bersih, agar apa Nak? Agar kita belajarnya nyaman. Iya, nyaman. Kemudian B yang ketiga yaitu buku. Nah, silakan dikeluarkan buku-bukunya, kita bersiap belajar. Silakan dibuka halaman 40. Dan kemudian B yang keempat yaitu barang. Silakan periksa meja kursinya, dirapikan agar kita nyaman. Sudah, Pak. Ya, baik. Pak. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada suaranya, Nak? Belum lagi, Pak. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat agama urusan sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Nah, itu tadi lagu nasionalisme sekaligus untuk membangkitkan semangat kita. Siapa yang tahu? Nah, apa tujuan kita menyanyikan lagu ini, Nak? Lagu wajib nasional ini. Siapa yang tahu agar apa? Ya, Pak. Ya, coba. Elni, ya Nak, coba Nak. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, Pak. Ya, benar sekali. Kita sebagai anak-anak Indonesia harus selalu menumbuhkan rasa cinta tanah air, ya Nak. Nah, kemudian kita kemarin sudah belajar tentang aturan di rumah dan di masyarakat. Coba Weli, aturan ya, apa? Aturan apa yang ada di rumah? Di rumah Weli aturan apa ada biasanya? Kalau di rumah Weli, Pak, pulang sekolah harus meletakkan sepatu di tempatnya. Nah, iya. Kita makan tidak boleh berbicara. Terus membantu orang tua, membagi tugas kami, Pak. Nah, iya, bagus sekali Nak ya. Itu contoh aturan yang ada di rumah Weli. Semoga anak-anak Bapak di rumahnya juga mempunyai aturan seperti itu. Tadi Weli mengucapkan ada tentang membantu. Nah, membantu itu kewajiban kita apa tidak, Nak? Kewajiban, Pak. Iya, benar sekali ya, Nak. Itu tentang kewajiban kita. Nah, sebelum kita memulai pelajaran lagi, Bapak minta kalian membaca dulu, Nak ya. Seperti biasanya, kita setiap hari harus membaca. Nah, coba siapa yang di sana membaca?
Saya, Pak. Siapa? Ayu. Ya, coba nak. Silakan dibaca nak. Ayo membaca. Setiap malam hari pukul 19 sampai 20, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan Siti dan adiknya supaya mereka belajar. Iya. Bagus sekali nak. Ya, ayo kita tepuk tangan buat Ayu dulu nak. Ayo, ya. Terima kasih Ayu. Nah, sekarang yang kedua, siapa lagi Ini, yang Pak. mau membaca? Saya, Pak. Jangan Willy terus. Coba ya, Anesya, coba nak. Baca nak. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Nah, itu ceritanya tentang lampu. Nah, Bapak mau bertanya dulu. Dari teks yang dibaca tadi, kira-kira ada kewajiban nggak yang diceritakan? Coba siapa yang bisa jawab? Widya, Pak. Ya, Widya nak. Coba nak, tentang teksnya. Apa yang harus dilakukan nak kewajibannya? Belajar, Pak. Belajar. Benar sekali nak. Ada lagi nak? Ayo yang lain silakan tunjuk tangan. Ini, Pak. Ya, apa nak? Bersih. Hidup bersih. Ya, benar sekali. Hidup bersih dan menjaga barang-barang kita ya nak. Nah, kemudian itu tadi tentang pembacaan kita. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Nah, di hari ini kita mempelajari tentang kewajiban sebagai pelajar dan dampaknya, kemudian kalimat efektif. Nah, pada hari ini Bapak harapkan anak-anak mampu menganalisis contoh perilaku yang tidak sesuai kewajiban sebagai pelajar. Kemudian memilih contoh kewajiban sebagai pelajar dengan tanggung jawab, menganalisis dampak tidak melaksanakan kewajiban sebagai pelajar, memberi saran tentang dampak tidak menjalankan kewajiban sebagai pelajar, menyajikan hasil pemecahan masalah berkaitan dengan kewajiban sebagai pelajar dan dampaknya. Kemudian anak-anak Bapak diharapkan mampu mendeteksi kalimat tidak efektif, menganalisis ciri-ciri kalimat efektif, menyusun kalimat tidak efektif, dan menyajikan hasil penyusunan kalimat tidak efektif. Nah, sebelum mulai pelajaran, bantu Bapak kita penyegaran dulu menggunakan tepuk ya nak, tepuk jempol. Praktekkan dulu ya. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Ya, bisa anak-anak? Pak. Kita coba ya nak. Yuk bareng-bareng bersama-sama dengan semangat. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Oke, silakan tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak sekalian. Nah, kemarin kan kita sudah menonton video. Nah, sekarang kita menonton video lagi ya. Ada suaranya anak-anak? Videonya belum jalan, Pak. Oh iya. Pak. Ada suaranya nak? Belum. Nggak keluar suaranya, Pak. Sudah dikerjakan. Ada nak? Anak-anak, Ada, Pak. ini buku sudah mengumpulkan semua? Belum, Bu. Sini, Cum. Dikumpulkan. Semua teman kamu sudah mengumpulkan? Ya, Bu. Ini, Bu. Sudah dikerjakan? Belum, Bu. Kalau belum, kenapa dikumpulkan? Kan Bu Guru yang suruh mengumpulkan.
Iya, Cut. Harusnya ini dikerjakan dulu. Lagian ini tugas kemarin. Harusnya kan sudah selesai. Ya Bu, maaf Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ham, gimana sih? Tadi lagi baik banget sekolah. Maumu nyomong gonmu, kue si turu Ham. Ham, kenapa kamu terlambat? Pelajaran sudah mulai 1 jam yang lalu loh. Kamu baru datang. Gimana sih? Iya Bu, yang minta maaf. Kamu itu sudah sering terlambat loh, Ham. Apa kamu nggak punya cara biar nggak terlambat? Ada Bu, tapi apa Bu Guru setuju? Coba, bagaimana caranya, Ham? Begini Bu, mulai besok pelajaran dimulai setelah Nyong datang. Terus ini udah bakal terlambat maning. Yakin, Bok? Nah, sudah kelihatan videonya, Nak? Sudah, Pak. Nah, coba Pak mau tanya. Nah, tadi di videonya ada kewajiban atau tidak? Ada, Pak. Ada, Pak. Apa, Nak? Coba siapa yang bisa menjawab? Jadi, Pak. Bikin tugas, Pak. Iya, benar sekali. Bikin tugas. Terus apa, Weli? Datang ke sekolah tepat waktu, Pak. Iya, datang tepat waktu. Nah, tadi di video itu ada yang tidak melaksanakan kewajibannya ya. Ada yang terlambat. Nah, kemudian setelah terlambat, dia melakukan kewajibannya, yaitu meminta maaf. Terlambat tuh, Pak. Iya, kenapa sering terlambat, Nak? Yayu, Pak. Iya, Ayu kenapa sering terlambat, Ayu? Sering kesiangan ya, Ayu ya? ya ada yang menit. Coba dibiasakan ya, Nak, begitu mendengar azan subuh itu tidak usah bermalas-malas, langsung berdiri, langsung menyentuh air. Jadi insya Allah tidak lagi mengantuk itu. Enak ya? Bisa dicoba mulai besok ya, Nak? Ya, karena itu salah satu kewajiban kita. Selain sebagai pelajar, kita juga mempunyai kewajiban sebagai yang beragama. Jadi kita harus sholat tepat waktu. Ya, betul sekali. Nah, kemudian, nah ini ada gambar Bapak nih. Ada kewajiban pelajar. Nah, di antara dua gambar ini, coba Weli, yang mana kewajiban sebagai pelajar? Yang A, Pak. Yang A. Sedang apa yang A itu, Nak? Kayaknya dia sedang menulis atau membuat PR kayaknya tuh, Pak. Iya, sedang membuat PR dia itu. Ayu, kenapa yang B itu dibilang bukan kewajiban pelajar, Nak? Iya, Pak. Karena itu main game. Terlihat, Pak, HP-nya miring. Megangnya sedikit. Pasti dia main Iya. game. Kayak Vanessa. Anissa sering main game ya, Nak? Sampai depan Enggak, mainnya kalau sekali-sekali aja, yuk. Ya, sekali-sekali boleh, tapi jangan menghabiskan waktu terlalu banyak. Pokoknya kewajiban kita sebagai siswa yaitu belajar. Nah, kemudian gambar kedua. Coba, Widya, yang mana yang kewajiban sebagai pelajar, Nak? Gambar yang apa? Yang A, gambar apa itu, Nak? Itu gambar anak-anak yang buang sampah ke tempat sampah, Pak. Iya, itu gambar anak-anak yang buang sampah. Nah, kenapa yang B itu bukan kewajiban, Nak? Coba Widya, Dia kenapa yang buangnya B? ke sungai, Pak. Nah, itu tidak boleh ya, sangat dilarang. Apa akibatnya, Nak, jika kita membuang sampah ke sungai? Ada yang tahu? Saya tahu, Pak. Apa, Ayu? Coba, Nak. nanti kalau buang sampah sembarangan di sungai, sungai kita akan banjir. Iya. Airnya meluap sehingga banjir sampai ke rumah-rumah kita. Iya, benar sekali. Jadi sampahnya itu nanti menyumbat aliran sungai, kemudian menyebabkan banjir. Ya. Jadi sangat tidak diperbolehkan membuang sampah, itu sudah ada tempatnya masing-masing. Nah, kemudian gambar ketiga. Coba siapa yang bisa menjawab mana yang kewajiban sebagai pelajar? Coba, anak Bapak. Iya, Pak. Widya, ada yang lain, Nak? Silakan tunjuk tangan selain Widya. Ada yang mau berani? Berani saja dulu, Nak. Salah atau benar itu nanti. Berani saja dulu. Ada yang di sana? Yang mana yang merupakan kewajiban sebagai pelajar? Ayo tunjuk tangan tuh, Pak.
Ayu. Ya, Nak. Yang mana yang merupakan kewajiban sebagai pelajar, Nak? B, Pak. Yang Saya B. ya karena tadi tambah. Oh, yang B ya. Nah, B itu kenapa, Nak? Gambar B itu tentang apa? Dia datang tepat waktu, Pak. Nah, itu harus kita ikuti ya, terutama untuk Ayu, jangan lagi terlambat. Nah, gambar yang A itu tentang apa, Nak? Kenapa anaknya itu yang gambar A? Terlambat sekolah sehingga gerbangnya sudah ditutup, tidak bisa Benar masuk sekali. sekolah. Iya, itu gerbangnya sudah ditutup. Nah, untunglah tadi gerbang sekolah kita belum ditutup ya, Ayu. Iya, Jadi Pak. Ayu masih sempat bersekolah, masih di kelas. Nah, kemudian ini yang terakhir, kewajiban belajar. Nah, coba siapa anak-anak Bapak yang bisa menjawab yang mana yang merupakan kewajiban kita? Yang A, Pak. Ya, Wilda. Ya, Nak. Yang A. Kenapa yang A itu, Nak? Ya, kita harus sholat, Pak. Ya, harus sholat. Kenapa yang B itu tidak termasuk kewajiban, Nak? Ya, karena menonton televisi, apalagi dekat-dekat itu dapat merusak. Nah, iya, itu sangat berbahaya ya, Nak. Kita boleh menonton, tapi harus disiplin waktu. Waktu azan langsung sholat, waktu makan, waktu belajar. Nah, itu tadi yang gambar B itu tentang televisi ya, Nak. Nah, anak-anak Bapak di rumah ada yang punya televisi? Saya punya, Pak. Ada, punya ya. Pak. Rusak. Iya, Pak. Nanti minta tolong ya, bawa ke tempat servis elektronik. Itu mungkin Elmi waktu hujan-hujan petir, TV-nya dihidupkan, mungkin tersambar petir Iya, Pak. mungkin. Filmnya Nah, bagus maka- waktu hujan, Pak. Walaupun filmnya bagus, kalau cuacanya tidak mendukung harus dimatikan TV-nya, soalnya sinyalnya itu bisa mengantarkan petir, ya, Nak ya. Nah, televisi. Ya. Nah, Bapak mau bertanya dulu. Televisi, kira-kira siapa ya yang menemukan televisi itu? Yang pertama kali membuatnya siapa, Nak? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Nak? Tidak tahu, Baik. Pak. Ya, nah, agar kalian tahu, silahkan anak-anak membaca ini di dalam hati ya. Bapak berikan waktu 5 menit. Silahkan dibaca baik-baik. Sudah, Nak? Sudah membacanya, Nak? Nah, baik. Nah, di dalam teks ini ada kalimat yang bercetak miring. Nah, coba lihat, itu adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Nah, coba lihat, itu di kalimat, coba si Widya, Nak, coba sebutkan kalimat mana yang tidak efektif, Nak, di dalam teks itu. Penemu, ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar sampai televisi, Pak. Nah, itu tadi, itu adalah kalimat yang tidak efektif. Karena, mengapa itu dibilang tidak efektif, Nak? Susah saya memahaminya, Pak. Ya, benar sekali. Salah satu ciri kalimat efektif adalah mudah dipahami. Sedangkan kalimat itu susah dipahami. Ya, kemudian coba Wilda, Nak. Kalimat selanjutnya yang tidak efektif yang mana, Nak? Di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, kenapa, Nak, dibilang tidak efektif? Karena di depan para bapak-bapak itu sepertinya banyak pemborosan kata, Pak. Benar sekali. Ciri-ciri kalimat efektif itu harus hemat kata. Tidak boleh ada pemborosan kata. Nah, jadi kita akan belajar tentang kewajiban dan kalimat efektif. Nah, sekarang kita diskusi per kelompok. Bapak sudah membagikan kelompoknya. Ini kelompoknya, ada kelompok kucing, Wilda, Febria, dan Dia. Ada kelompok kelinci,
Ayu, Eca, Weli, dan Elmi. Ada kelompok marmut, Hikmah, Afrina, dan Widya. Nah, silakan anak-anak. Iya, Ayu kelompok apa? Kelinci ya? Cipat. Ya. Nah, silahkan dalam hitungan 5 detik sudah bergabung satu kelompok tanpa suara. Bisa ya? Ya, Bapak hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah duduk per kelompok ya, Nak. Sekarang perhatikan LKPD-nya masing-masing, lembar kerjanya, silahkan. Nah, di LKPD itu ada teks tentang Sinta. Silakan dibaca. Baik, ini tentang Sinta, silakan. Nah, ini tentang Sinta yang malas. Widya, kesulitan membacanya, Nak? Bisa membacanya kan? Bisa, Pak. Ya, nah kemudian, dijawab ya. Ada 3 perilaku Sinta dalam teks tadi yang tidak sesuai dengan kewajibannya. Nah, silakan dijawab. Kemudian, coba anak-anak bekerjasama dengan kelompoknya mengisi dampak dari kewajiban tadi yang tidak dilaksanakan oleh Sinta. Dampak untuk diri sendiri apa, dan dampak untuk orang lain tadi apa. Misalnya, tadi kan ada gambar anak yang buang sampah. Itu kan ada dampaknya kan? Apa dampaknya tadi anak-anak jika buang sampah sembarangan? Banjir, Pak. Nah, banjir. Nah, ternyata kalau kita tidak melaksanakan kewajiban, itu ada dampaknya untuk orang lain ataupun diri sendiri. Nah, silahkan dijawab. Kemudian, LKPD kedua, lembar kerja yang kedua, ini ada 5 kalimat. Silahkan diperhatikan baik-baik. Di antara 5 kalimat ini, ada kalimat efektif dan tidak efektif. Nah, silakan dituliskan di sini. Yang mana yang termasuk kalimat tidak efektif dan mengapa. Alasannya kenapa itu dibilang tidak efektif. Nah, terus anak-anak bersama kelompoknya menuliskan 5 contoh kalimat yang tidak efektif ya, Nak. Silakan dibuat di kotaknya yang sudah Bapak bagikan. Kemudian, silakan berpikir apa jadinya ciri-ciri kalimat efektif itu. Silahkan ditulis jawabannya. Nah, kemudian bagaimana? Apa sudah selesai, Nak? Sudah, Pak. Sudah. Kelompok Widya sudah. Kelompok Wilda, kelompok Elni sudah. Kelompok Marmut. Ya, kelompok yang lain bagaimana? Kelompok kucing sudah? Sudah, Pak. Sudah. Kelompok kelinci sudah? Sudah, Pak. Sudah, baik. Berarti bagus-bagus ya, hebat-hebat. Anak-anak Bapak disiplin waktu, itu juga sebagai salah satu kewajiban, disiplin waktu. Nah, sekarang siapa yang berani? Yang berani maju ke depan, membacakan hasil kerja kelompoknya. Ada yang berani, Nak? Kelompok marmut saja, Pak. Marmut, ya. Silahkan Widya bersama teman-teman kelompoknya maju ke depan. Silahkan sajikan, Nak, hasil kerja kelompoknya, Nak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan ya, Nak. Tidak boleh bersuara dulu. Perhatikan kelompok maju. Ya, Nak, lanjutkan. Baiklah teman-teman semua, kami dari kelompok marmut akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Nak, kita beri tepuk tangan untuk kelompok marmut yang sudah maju. Nah, bagaimana kelompok yang lain? Apakah sama jawabannya, Nak? Kelompok kucing bagaimana? Sama, Pak. Sama. Coba yang kelompok lain yang belum maju memberi tanggapan, Nak, memberi tanggapan tentang penampilan dari kelompok marmut. Coba silakan tunjuk tangan. Saya, Pak, kelompok Ya. kelinci. Ayu. Ya, Nak. Penting berani dulu, Nak, ya. Silakan apa tanggapannya, Nak? Iya, dari saya mewakili kelompok kelinci dan menanggapi yang disampaikan Widya tadi. Ya, Nak. Sudah betul, Pak, yang disampaikan tadi, Pak.
Cuma di kelompok kami mendapatkan kalimat tidak efektif yang lainnya, Pak. Oh iya, bagus. Nah, nanti sesudah kelompok marmut maju, nanti kelompok yang lain juga maju ya, Nak. Nah, baik. Nah, semua kelompok sudah maju. Silakan kita beri tepuk tangan untuk kita semua atas keberanian yang sudah kita lakukan. Sudah berani ya menyajikan hasil kerja kelompoknya. Nah, tadi ternyata Bapak menilai apa yang kalian kerjakan, keaktifannya, terus hasil kerja yang kalian sajikan, dan kemudian di sini kita tentang hasil yang sudah kalian bacakan tadi itu sudah benar semua ya, Nak. Kalimat tidak efektifnya, kalimat efektifnya sudah benar semua. Dari teks yang kalian baca itu sudah benar semua. Nanti kita akan lanjut belajar tentang itu. Nah, ternyata tadi Bapak menilai dari semua kelompok yang maju, itu kelompok 3 itu yang paling aktif. Nah, dia mendapat juara 1. Iya, kelompok marmut ya. Nah, untuk kelompok-kelompok yang lain, silahkan lebih berani, lebih meluaskan lagi wawasannya untuk mengisi di hari-hari selanjutnya agar menjadi juara juga. Baik ya, Nak. Nah, tentang itu tadi kita. Nah, sekarang Bapak punya untuk suatu teka-teki agar kalian bisa berpikir secara lebih luas lagi. Coba di sini ada beberapa gambar. Silahkan siapa yang bisa menjawab. Ini bisa disusun menjadi beberapa kata. Tepat waktu, Pak. Iya, Wilda ya, Nak. Benar sekali. Ini ada orang rapat. Ra-nya diganti te menjadi tepat. Tepat waktu. Terus apa lagi ini? Ada yang bisa mengerti? Apa ini, Nak? Tepat waktu. Ini Bapak kasih petunjuk ya. Ini nih orang bilang oke. Oke. Maunya dicoret. Jadi tepat waktu ke sekolah, Pak. Iya, benar sekali. Tepat waktu ke sekolah. Itu salah satu kewajiban yang harus kita punya. Bukan cuma ke sekolah saja, beribadah dan semua hal juga kita harus tepat waktu ya, Nak ya. Nah, setelah kita belajar tadi, kita mengevaluasi pembelajaran. Coba Anessa, apa saja yang Anessa pelajari hari ini, Nak? Tentang kalimat yang efektif, Pak. Iya, apalagi? Coba Widya, apalagi, Nak, yang sudah dipelajari? Tentang kewajiban tadi, Pak. Ya, tentang kewajiban. Nah, Bapak sudah membagikan evaluasinya, silakan dijawab. Nah besok nanti dikumpulkan, kemudian Bapak periksa, nanti bagi yang nilainya itu di bawah standar, itu Bapak akan mengadakan remedial ya besok. Dan kalau nilainya itu sudah cukup, di atas standar, Bapak akan mengadakan pengayaan. Nah, baik. Sekarang kesimpulan. Coba anak-anak Bapak yang hebat, ada yang bisa menyimpulkan pembelajarannya hari ini? Pak. Apa, Nak? Saya bisa, Pak. Bisa, Widya. Ayo coba, Nak. Apa kesimpulan Sedikit belajar kita? kalimat efektif tuh banyak, Pak. Salah satunya menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis, Pak. Ya, benar lagi. Kemudian tentang kewajiban tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Coba yang lain. Ada yang bisa memberikan kesimpulan, Nak, tentang kewajiban tadi bagaimana? Coba Anessa, tentang kewajiban tadi bagaimana, Nak? Kewajiban itu yang harus kita kerjakan, Pak. Ya, jadi kita harus melaksanakan kewajiban kita karena itu berdampak buat siapa? Diri kita dan juga orang lain. Iya, benar sekali ya, Nak. Nah, itu sangat berdampak, kewajiban itu sangat berdampak kepada kita. Nah, tidak terasa kita sudah memasuki akhir pelajaran kita hari ini. Dan seperti biasa, ada pekerjaan rumah ya, Nak, agar di rumah kalian tetap belajar. Silakan dibuka bukunya, karena ini kita belajar halaman 40, silakan dibuka halaman 45, itu ada teks lagi dan mencari tentang kalimat tidak efektif. Silakan dikerjakan. Dan juga halaman 46, itu ada kewajiban,
kewajiban di rumah. Nah, silakan dikerjakan dengan bantuan orang tua boleh, tapi tetap kalian mengerjakannya tulisannya tulisan sendiri. Jangan dituliskan. Ya, Nak? Paham semua? Paham, Pak. Iya, baik. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, tadi kita diawali dengan berdoa. Sekarang di akhir, siapa yang mau mimpin? Ada yang berani mimpin berdoa? Widya, Pak. Widya. Ya, Nak, silakan pimpin teman-temannya berdoa untuk mengakhiri pelajaran, Nak. Semua siap. Yuk, semuanya siap. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita bersyukur pelajaran kita hari ini sudah selesai dan semoga ilmu-ilmu yang sudah Bapak salurkan itu menetap di pikiran kalian, tidak hilang-hilang ya, Nak ya. Nah, baik. Silahkan nanti kita sambil menunggu bel pulang, langsung pulang ke rumah, makan siang, kemudian jangan lupa sholat. Sholat apa, Nak, kalau siang-siang ini? Zuhur. Benar Saya sekali. ke masjid, Pak. Oh iya, bagus. Lebih bagus ke masjid. Tapi lebih bagusnya lagi kalau perempuan itu di rumah ya. Di rumah lebih baiknya di kamar. Enak ya? Baik, terima kasih, Nak, atas pelajarannya hari ini. Besok kita lanjutkan pelajaran yang lebih seru dan lebih menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rio. Nah, udah kita lihat sama-sama tadi ya. Cukup efektif, sistematis ya pembelajaran dari Pak Rio dan waktunya juga pas nih. Tadi saya hitung juga persepsinya pas 10 menit ya. Kemudian juga ada penutupnya, cukup waktunya. Dan ada sintak PBL-nya ya di PPT-nya. Jadi itu memandu Bapak Ibu untuk betul-betul melaksanakan sintak PBL ya. Sesuai dengan yang ada di RPP, kita menggunakan model PBL. Jadi oke ya, pemilihan video juga ya, yang menarik. Nah, itu lucu tadi ya, kita pun ketawa juga. Itu sepotong baru tadi itu, Bu. Soalnya tadi takut kepanjangan. Ya, ada ya. Kegiatan kita lain. Kan peer teaching boleh ya, boleh dipotong gitu ya. Kan mendoa juga potong tadi. Lagu-lagu juga enggak apa-apa dipotong gitu ya, tidak harus full juga. Oh iya. Penting urutannya jelas, ini dulu